SMA Katolik Suradikara. Moto Lux Exscientia. Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional. Taman Impian Pencipta Pahlawan Utama. Dipersembahkan oleh Ibu Lupita Pemba, Guru Biologi SMAK Suradikara ND, Flores, NTT. Sistem sirkulasi atau peredaran darah pada manusia bagian kedua. Sistem sirkulasi manusia dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama sistem peredaran darah dan yang kedua sistem limfatik. Sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem limfatik terdiri dari cairan limfe, pembuluh limfe, jaringan, dan organ. Pada bagian 1 dari sistem sirkulasi, kita telah mempelajari tentang komposisi darah dan proses pembekuan darah. Pada bagian 2 ini, kita akan mempelajari tentang golongan darah dan aktivitas jantung. Mari kita lihat golongan darah. Golongan darah pada manusia disebut golongan darah sistem ABO. Pembagian golongan darah pada manusia menjadi sistem ABO didasarkan pada aglutinogen yang berada di dalam eritrosit dan aglutinin yang berada di dalam plasma. Golongan darah O tidak mempunyai aglutinogen, tetapi mempunyai aglutinin A dan B. Golongan darah A mempunyai aglutinogen A dan aglutinin B. Golongan darah B mempunyai aglutinogen B dan aglutinin A. Sedangkan golongan darah AB mempunyai aglutinogen A dan B dan sama sekali tidak mempunyai aglutinin. Mari kita lihat tabel transfusi darah. Golongan darah A apabila diberi zat anti-A akan terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Jika diberi zat anti-B, maka tidak terjadi aglutinasi. Dan juga jika diberi zat anti-A dan B, tidak terjadi aglutinasi. Golongan darah B, jika diberi zat anti-A, tidak terjadi aglutinasi. Jika diberi zat anti-B, akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Dan jika diberi zat anti-AB, tidak terjadi aglutinasi atau tidak terjadi penggumpalan. Berikut golongan darah AB. Jika diberi zat anti-A, akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Jika diberi zat anti-B, juga demikian akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Dan jika diberi zat anti-AB, maka tidak terjadi penggumpalan. Dan yang terakhir adalah golongan darah O. Jika diberi zat anti-A, tidak terjadi penggumpalan. Jika diberi zat anti-B, tidak terjadi penggumpalan. Dan juga jika diberi zat anti-AB, tidak terjadi penggumpalan. Setelah mempelajari tentang golongan darah, mari kita lihat tentang aktivitas jantung.
Jantung manusia terdiri dari 3 lapis, yaitu 1. Lapisan luar yang tersusun oleh jaringan ikat yang disebut dengan nama perikardium. Yang kedua, lapisan tengah yang mengandung otot-otot jantung yang disebut dengan miokardium. Dan lapisan yang ketiga adalah lapisan dalam yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih tipis yang disebut dengan lapisan endokardium. Mari kita lihat satu persatu bagian jantung, mulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah vena cava. Nomor 2, atrium kanan. Nomor 3, katup tricuspidalis. Nomor 4, ventrikel kanan. Nomor 5, katup semilunaris. Nomor 6, vena pulmonalis. Nomor 7, arteri pulmonalis. Nomor 8, atrium kiri. Nomor 9, katup bicuspidalis. Nomor 10, ventrikel kiri. Nomor 11, katup semilunaris. Dan yang terakhir nomor 12, yaitu aorta. Mari kita lihat denyut jantung. Denyut jantung dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yang disebut dengan nama atrial systole, yaitu 0,1 detik. Dalam fase ini, atrium berkontraksi dan ventrikel relaksasi. Katup anterioventrikuler membuka, sedangkan katup semilunar tertutup. Darah masuk ke ventrikel melalui katup arterioventrikuler. Fase kedua adalah fase yang disebut dengan nama ventricle systole, yaitu 0,3 detik. Atrium relaksasi, diastole, ventrikel kontraksi atau sistole. Katup anterioventrikuler menutup, sedangkan katup semilunar terbuka. Darah berpindah dari ventrikel kanan menuju ke cabang pulmor arteria pulmonalis melalui katup semilunar. Darah berpindah dari ventrikel kiri menuju ke aorta melalui katup aortic semilunar. Fase ketiga adalah fase yang disebut dengan nama atrial dan ventrikel diastole, 0,4 detik. Atrium relaksasi, diastole, ventrikel relaksasi, diastole. Katup anterioventrikuler membuka, sedangkan katup semilunar menutup. Darah akan masuk menuju ke atrium melalui vena cava dan masuk atrium kiri melalui vena pulmonalis. Berikut kita akan mempelajari tentang pembuluh darah. Mari kita saksikan video berikut ini. Pembuluh darah pada manusia berfungsi untuk mengalirkan darah. Pembuluh darah manusia terdiri dari 2, yaitu ada 3 macam, yaitu vena, kapiler, dan arteri.
Jantung berfungsi untuk memompa darah yang kemudian disalurkan melalui pembuluh-pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, dan sistem peredaran darah kecil dari jantung paru-paru kembali ke jantung. Darah terus mengalir melalui pembuluh-pembuluh darah menuju ke seluruh organ-organ yang terdapat di tubuh kita. Pembuluh darah terkecil adalah kapiler, yang akan masuk ke dalam jaringan-jaringan dan akan berakhir ke dalam sel. Selanjutnya sari-sari makanan dan oksigen akan dibawa masuk ke dalam sel. Setelah terjadi proses metabolisme di dalam sel, kemudian zat-zat sisa metabolisme akan dikembalikan lagi ke dalam sistem peredaran darah melalui kapiler. Terus menuju ke pembuluh balik atau pembuluh yang berwarna biru yang disebut dengan nama pembuluh vena.